Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Noviana dari Hukum Keluarga Islam semester 5 dengan NIM 23742300018. Di sini akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Akurasi Aplikasi NU Online dan Penghitungan Mandiri dalam Penentuan Arah Kiblat Perspektif Hukum Islam Studi Lapangan di Masjid Rodotul Iman, Ngadirenggo, Lingi. Untuk latar belakangnya, seperti yang teman-teman tahu, arah kiblat merupakan syarat sah sholat yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Bagi umat Islam yang berada jauh dari Ka'bah, kewajiban menghadap kiblat dipahami sebagai menghadap arah Ka'bah atau jihah al-Ka'bah berdasarkan kemampuan terbaik. Perkembangan teknologi melahirkan aplikasi digital penentu arah kiblat. Salah satunya yaitu aplikasi NU Online yang banyak digunakan masyarakat karena otoritas keagamannya adalah Nahdlatul Ulama. Namun, akurasi aplikasi digital dipengaruhi oleh perangkat, lingkungan, dan juga kemampuan oleh pengguna. Nah, di sisi lain juga masyarakat masih banyak menggunakan penghitungan mandiri seperti kompas atau perkiraan arah kiblat. Maksudnya adalah perkiraan arah barat. Perbedaan hasil antara aplikasi dan metode tradisional sering menimbulkan keraguan terkait keabsahan arah kiblat. Nah, fenomena ini terjadi di Masjid Rodotul Iman Ngadirenggo Lingi, sehingga perlu dikaji secara empiris dan ditinjau dari hukum Islam seperti itu. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana tingkat akurasi aplikasi NU Online dan penghitungan mandiri dalam penentuan arah kiblat di Masjid Rodotul Iman. Dan untuk yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kedua metode tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akurasi aplikasi NU Online dan penghitungan mandiri dalam penentuan arah kiblat serta menilai keabsahannya menurut perspektif hukum Islam. Dan untuk manfaat penelitiannya itu secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ibadah dan integrasi teknologi. Nah, secara praktis, penelitian ini menjadi pedoman bagi pengurus masjid dan masyarakat dalam menentukan arah kiblat yang akurat dan sah menurut syariat. Dan untuk kerangka teoritisnya secara singkat, itu dalam fikih, kewajiban menghadap kiblat dibedakan menjadi ain al-Ka'bah bagi yang dekat dengan Ka'bah dan jihah al-Ka'bah bagi yang jauh. Nah, ilmu falak menyediakan metode akurat seperti prosedur kiblat, hisab astronomis, dan teknologi GPS. Penggunaan teknologi diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah al-wasail laha ahkam al-maqasid. Nah, selama bertujuan mencapai ketepatan dan tidak menimbulkan kesalahan yang signifikan. Untuk metode penelitiannya ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Masjid Rodotul Iman dan juga di kantor NU Online-nya seperti itu. Dan juga untuk analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif dengan membandingkan hasil pengukuran aplikasi NU Online dan juga penghitungan mandiri. Kemudian dinilai berdasarkan konsep hukum Islam tentang arah hukum kiblat. Dan inti analisisnya atau gambaran umum, penelitian ini memfokuskan pada perbandingan tingkat akurasi kedua metode penentuan arah kiblat. Hasil pengukuran lapangan dianalisis untuk melihat sejauh mana penyimpangan arah dan apakah masih berada dalam batas toleransi jihah al-Ka'bah menurut fikih. Selanjutnya, praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam untuk menilai keabsahan penggunaan aplikasi digital dan penghitungan mandiri dalam konteks ibadah sholat. Jadi untuk kesimpulan umumnya, penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan arah kiblat merupakan kewajiban syar'i yang harus diupayakan secara maksimal. Aplikasi NU Online dapat digunakan sebagai sarana penentu arah kiblat selama diuji
akurasinya dan dipahami keterbatasannya. Perhitungan mandiri tetap memiliki nilai ijtihad, namun perlu dikaji ulang dengan metode falak yang lebih presisi agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam di era modern. Jadi itu tadi setiap presentasi saya terkait dengan penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.